Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1. Ada bagian A, konsep dasar konseling multibudaya. Konseling multibudaya adalah pendekatan konseling yang mempertimbangkan konteks budaya klien sebagai aspek fundamental dalam proses terapeutik. Hakikat konseling multibudaya terletak pada pengakuan bahwa setiap individu membawa latar belakang budaya yang unik, termasuk nilai-nilai kepercayaan, pandangan dunia, dan pengalaman hidup yang dibentuk oleh identitas mereka. Ada landasan filosofis. Yang pertama, relativitisme budaya, yang kedua, konstruksi sosial realitas, dan yang ketiga, perspektif ekologis. Dan bagian kedua, komponen utama hakikat konseling multibudaya. Yang pertama, ada kesadaran diri konselor, yang kedua, pengetahuan tentang keberagaman budaya, dan yang ketiga, keterampilan intervensi yang responsif budaya. Adapun prinsip-prinsip fundamental, yang pertama, penghormatan terhadap keunikan individu, yang kedua, kesetaraan dan keadilan sosial, yang ketiga, pemberdayaan klien, dan yang keempat, kolaborasi dan dialog. Bagian keempat, dimensi identitas budaya. Ada etnis dan ras, agama dan spiritualitas, gender dan identitas gender, orientasi sosial, status sosial ekonomi, usia dan generasi, serta kemampuan fisik dan mental. Mengkaji pengertian budaya dan kebudayaan. Budaya berasal dari kata budaya dalam bahasa Sanskerta yang artinya budi dan akal. Pada bahasa Belanda, kata budaya disebut dengan kultur atau culture dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Latin coller, yang diartikan mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Para antropolog mendefinisikan kebudayaan sebagai bentuk perilaku di mana terjadi hubungan atau interaksi antara manusia, di mana di dalamnya terdapat keyakinan, nilai, dan peraturan. Budaya merupakan kumpulan dari perilaku yang dipelajari dari sekelompok orang yang umumnya dianggap sebagai tradisi atau kebiasaan orang itu dan diturunkan dari generasi ke generasi. Adapun unsur-unsur budaya dan kebudayaan. Yang pertama, sistem religi dan kepercayaan. Yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. Yang keenam, sistem mata pencarian hidup. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan hidup. Selanjutnya kita akan menganalisis model konseling multibudaya. Menganalisis model konseling multibudaya melibatkan pemahaman bagaimana perbedaan budaya konselor dan konselir dapat mempengaruhi proses konseling, serta bagaimana menerapkan intervensi yang peka budaya. Model ini mengutamakan kompetensi konselor dalam mengenali dan menghargai nilai, norma, bahasa, serta keyakinan budaya konseli untuk memberikan bantuan yang efektif dan optimal sesuai sudut pandang konseli. Adapun analisis konseling multibudaya, yang pertama, peran budaya dalam konseling. Yang kedua, kompetensi konselor multikultural. Yang ketiga, fokus model konseling multibudaya. Yang keempat, penerapan dalam praktik. Sekian pemaparan materi untuk kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.